萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Awan-awan dengan malas menggantung di langit biru yang tak berujung. Hanya angin bertiup sesekali yang menyebabkan sedikit pergeseran. Sinar matahari tersebar dari lapisan awan dan mendarat di pegunungan dan perbukitan itu, memberi mereka kehangatan ekstra. Suara ombak bertiup angin liar tiba-tiba muncul di langit sunyi. Segera, beberapa titik kecil berwarna hitam muncul di ujung langit. Sesaat kemudian, titik-titik hitam itu melayang bersama angin sebelum berubah menjadi 10 binatang ajaib yang terbangnya memancarkan aura ganas. Mereka membawa raungan rendah saat mereka mendesing oleh seorang pemuda berjubah hitam, duduk bersila di atas kepala raksasa binatang ajaib yang terkemuka. Sebuah douki hijau-hijau samar muncul di tubuhnya, menghalangi angin liar yang bertiup ke arah depannya. Dia sendiri bisa masuk ke mode latihannya tanpa gangguan apapun. Pelatihan berjubah hitam, pria muda itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum matanya bergerak sedikit. Dia segera membuka mata dan tatapannya menyapu tanah yang sangat kecil di bawahnya. Dia menoleh dan bertanya kepada orang di belakangnya, "Di mana kita sekarang?" Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Li, yang telah mengobrol dan tertawa dengan Lin Yan dan yang lainnya, memalingkan kepalanya. Dia dengan cepat mengambil peta dari cincin penyimpanannya dan tersenyum saat dia berkata, "Kami berada di sebuah negara kecil bernama Wanyan. Tempat ini sudah sangat jauh dari wilayah sudut hitam. Menurut kecepatan kami harus bisa mencapai batas kekaisaran Jiama dalam waktu 1 bulan lagi." "Masih ada 1 bulan lagi ya?" Xiao Yan bergumam. Tatapannya segera beralih ke Lin Yan dan yang lainnya. Selama 1 bulan perjalanan ini, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di binatang elang harimau meskipun kadang-kadang mereka turun untuk beristirahat. Perjalanan membosankan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Untungnya, bagaimanapun, sebagian besar orang di perjalanan ini sangat kuat. Mereka masih bisa mengandalkan pelatihan untuk menghabiskan waktu mereka jika mereka benar-benar bosan. Jika perjalanan ini dilanjutkan selama beberapa bulan lagi, sepertinya aku pasti akan menjadi gila. Lin Yan berbicara dengan wajah tak berdaya ketika dia melihat tatapan Xiao Yan yang melihat ke atas. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke segala arah dan segera berkata, "Di mana Ziyan? Jangan bilang kalau dia tidak tahan lagi dan kabur sendiri." Ah, gadis kecil itu tidak bisa duduk diam. Dia sudah berlari ke depan. Namun, Medusa mengikutinya. Xiao Li mengangguk, bergerak lebih dekat ke Xiao Yan dan mendecakkan lidahnya dengan takjub saat dia berbicara. Sungguh tak terduga bahwa wanita sedingin es benar-benar memperlakukan Ziyan dengan baik. Dia sebenarnya secara sukarela mengikuti dan melindunginya. Biarkan mereka melakukan sesuka mereka. Ziyan seharusnya tidak mendapat masalah dengan Kai Lin di sekitar. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu 10 binatang elang harimau di belakangnya dan berkata, "Tidak ada kecelakaan yang terjadi kan?" "Ya, semuanya berjalan lancar. Namun, dengan sekelompok besar orang yang terbang di langit, kita pasti akan menyebabkan keributan ketika kita terbang di beberapa area di mana beberapa fraksi berada. Jika mereka memiliki orang yang kuat, mereka akan muncul dan menyelidikinya. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan mengundang kami untuk turun dan berkumpul bersama mereka ketika mereka melihat bahwa kelompok kami ini begitu kuat." Xiao Li tertawa ketika dia menjawab,
Cobalah untuk menghindari konflik dengan fraksi-fraksi ini. Kami hanya lewat dan tidak akan campur tangan apapun masalah yang kami temui. Hanya menolak orang-orang yang telah memberikan undangan kepada kami. Xiao Yan mengangguk sedikit dan berbicara setelah merenung sejenak. Perjalanan dari kawasan sudut hitam ke Kekaisaran Jiama ribuan kilometer jauhnya. Ada berbagai fraksi berbeda yang mengisi jarak di antara mereka. Jika mereka terlibat dalam masalah, kemungkinan perjalanan mereka akan sangat tertunda. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan yang sedang terburu-buru ke Kekaisaran Jiama. Hehehe, saya sadar akan hal ini. Selain itu, saya juga memberitahu Yinggu Tua dan yang lainnya untuk memperlakukan para ahli itu yang telah datang untuk mengamati dengan hormat sebelum mengirim mereka pergi. Xiao Li tertawa dan berkata. Xiao Yan mengangguk. Dia berdiri dan tatapannya menatap langit utara yang jauh. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata, saya bertanya-tanya seberapa besar kakak dan yang lain. Xiao Li juga terdiam sesaat ketika mendengar ini. Dia segera menepuk bahu Xiao Yan dan menghibur, tenang, meskipun kakak laki-laki lebih lemah dari kita, dia memiliki banyak pemikiran dan jumlah ide yang tidak pernah berakhir. Tidak mudah bagi Misty Cloud Sect untuk menangkapnya. Xiao Yan mengangguk sedikit dan menghela napas, semoga. Itu benar, apakah Anda memiliki perasaan maju ke Do Huang selama pelatihan Anda dalam periode waktu ini? Xiao Li tertawa dan mengubah topik ketika dia merasakan suasana yang menekan. Bagaimana bisa begitu mudah? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia sangat rajin berlatih selama hampir 1 bulan. Sayangnya, perasaan menyentuh penghalang Do Huang masih belum muncul. Ini menyebabkan dia merasa agak tidak berdaya. Mencoba untuk maju dari Do Huang ke Do Huang memang bukan tugas yang mudah. Tidak bisakah kamu menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatanmu? Saya sepertinya ingat bahwa seorang ahli Do Huang dapat mengkonsumsi 1 Do Spirit Pill untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang, bukan? Mengingat kekuatan Anda saat ini, bukankah Anda secara kebetulan dapat melakukan terobosan jika Anda mengonsumsi 1 pil? Xiao Li membelai dagunya dan beralasan. Do Spirit Pill akan memungkinkan Do Huang yang menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Namun, tidak banyak gunanya bagi saya. Selain itu, pil obat tersebut tidak dapat membiarkan ahli puncak Do Huang untuk menembus penghalang. Jika tidak, jika semua orang yang mencapai puncak kelas Do Huang harus mengkonsumsi Do Spirit Pill, bukankah itu akan memungkinkan orang-orang itu dengan mudah melakukan terobosan ke kelas Do Huang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tidak berdaya. Metode ini adalah sesuatu yang dia pikirkan sejak lama. Namun, bahkan Yao Lao mengatakan bahwa efek dari Do Spirit Pill tidak lagi sebesar itu dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak bisa mengandalkannya untuk menerobos kelas Do Huang. Jika tidak mungkin menggunakan pil roh Do, bagaimana dengan pil obat lainnya? Sepertinya saya tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal apapun untuk terobosan saya kali ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun berada di bawah tanah selama 2 tahun telah memungkinkan kekuatannya untuk melayang pesat, itu juga meninggalkan beberapa bahaya. Sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan bahaya ini. Jika dia menggunakan kekuatan eksternal untuk menyebabkan kekuatannya melayang pada saat ini, kemungkinan dia akan bisa mendapatkan kekuatan yang cukup kuat dalam waktu singkat. Namun, itu mungkin menjadi penghalang baginya untuk memasuki level yang lebih tinggi di masa depan. Hal semacam ini sedikit berbeda dari melebih-lebihkan kekuatannya dan itu adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak ingin lakukan. Dalam hal ini, Anda hanya dapat melakukan hal-hal secara perlahan. Seseorang tidak bisa terburu-buru dengan hal semacam ini. Xiao Li hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika sarannya ditolak. Dia tidak dapat banyak membantu sehubungan dengan hal-hal seperti ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk.
Dia memang sedikit tidak sabaran selama periode waktu ini. Tiba-tiba suara angin deras muncul di depan mereka di mana Xiao Yan dan Xiao Li sedang ngobrol. Dua orang dengan cepat bergegas. Akhirnya, mereka naik grup binatang elang harimau Xiao Yan ini. Xiao Yan dan yang lainnya menoleh. Dua orang ini sebenarnya adalah Ziyan dan Medusa. Xiao Yan mengendus dengan hidungnya saat dia melihat wajah tersenyum yang bahagia dari Ziyan. Dia berhasil mencium aroma obat yang sangat lemah di udara. Segera, dia tidak bisa tidak bertanya dengan heran, "Kalian berdua telah pergi untuk mendapatkan bahan obat? Hehehe, hidungmu benar-benar sensitif." Ziyan tertawa keras ketika Xiao Yan telah menunjukkan motifnya dengan segera. Dia membalik tangannya dan beberapa kotak giok yang sangat indah muncul di atasnya. Gadis kecil itu menyerahkannya kepada Xiao Yan dengan cara menjilat saat dia berkata sambil tertawa, "Anda dapat menyimpan beberapa bahan obat ini untuk membantu kakak Cailin memperbaiki pil obat di masa depan. Namun, Anda harus membantu saya menyempurnakan Yaoan dengan yang lain. Anda tidak dapat menyimpan semuanya." Xiao Yan agak tertegun ketika menerima kotak giok. Dia membukanya satu persatu dan kejutan di matanya segera menjadi lebih padat. Dia bergumam, "Ini air liur naga giok? Ganoderma dingin ekstrim? Bahan-bahan obat ini dari mana Anda mendapatkannya?" Itu sedikit mengherankan bahwa Xiao Yan terkejut. Beberapa bahan obat ini kebanyakan adalah mereka yang diharuskan memperbaiki pil pemulihan jiwa. Xiao Yan telah menyebutkan pil obat ini ke Medusa saat itu. Tidak terduga bahwa beberapa bahan obat yang sulit ditemukan bahkan di daerah sudut hitam sebenarnya akan ditemukan oleh gadis kecil ini. Ziyan alami memiliki kemampuan khusus untuk merasakan obat spiritual. Sudah sewajarnya tugas mudah untuk mencarinya. Medusa menggosok kepala kecil Ziyan dan berbicara acuh tak acuh kepada Xiao Yan. Xiao Yan meringkuk di mulutnya. Dia lupa bahwa Ziyan memiliki kemampuan khusus seperti itu. Dia harus membawa gadis kecil ini jika dia ingin mencari bahan obat di masa depan, namun bahan-bahan obat ini tidak tampak seperti baru saja meninggalkan tanah. Bahan-bahan obat ini bukan yang Anda cari dan gali, kan? Xiao Yan bermain dengan kotak batu giok. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu ketika dia bertanya dengan cemberut. Hehehe, Ziyan tertawa ketika dia mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut, "Ini adalah barang-barang yang disimpan oleh beberapa fraksi di sepanjang jalan. Kakak Cailin berkata itu sia-sia bagi mereka untuk menyimpan ini. Oleh karena itu, kami diam-diam mengeluarkannya." Xiao Yan tertegun saat melihat Ziyan yang tersenyum canggung. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi hijau saat dia menatap Medusa dengan marah. "Anda benar-benar membawanya untuk mencuri bahan-bahan obat? Saya akan menyelesaikannya jika ada masalah. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Selain itu, bahan-bahan obat ini adalah semua yang dibutuhkan bagi Anda untuk membantu saya memperbaiki pil pemulihan jiwa. Saya tidak ingin menunggu sampai perjanjian kami berakhir hanya untuk Anda memberitahu saya bahwa Anda belum menemukan semua bahan obat." Medusa meringkuk bibirnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sudut mata Xiao Yan berkedut. Dia tidak berharap bahwa dua individu ini, satu besar dan satu kecil, benar-benar dapat menimbulkan masalah. Untung mereka tidak ditemukan ketika mereka mencuri bahan-bahan obat ini. Kalau tidak, mereka bisa melupakan istirahat dengan lancar untuk perjalanan mereka. Dapatkan mereka untuk meningkatkan kecepatan kami. Ekspresi Xiao Yan menjadi hijau saat dia berbalik dan berbicara dengan serius kepada Xiao Li. "Ya." Xiao Li tertawa pahit. Sayap Douki di punggungnya mengepak saat dia bergegas ke binatang ajaib terbang lainnya. "Kalian berdua tidak diizinkan pergi tanpa izin saya di masa depan." Xiao Yan sekali lagi berbalik ke arah Ziyan dan Medusa dan berbicara dengan marah setelah melihat Xiao Li pergi.
Ziyan diam-diam memperpanjang lidahnya ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang agak hijau. Ratu Medusa di samping memiliki alis vertikal tetapi akhirnya menelan kata-kata di mulutnya ketika dia melihat tatapan marah Xiao Yan. Xiao Yan hanya diam-diam menghela nafas lega setelah dia menekan dua orang ini yang membuat sakit kepala. Dia menunduk, menatap kotak giok di tangannya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kecepatan di mana kelompok Xiao Yan bepergian dengan jelas menjadi jauh lebih cepat setelah masalah ini selesai. Kecepatan seperti ini berlanjut selama beberapa hari. Hanya setelah mereka jauh dari daerah di mana Ziyan dan Medusa menciptakan masalah apakah Xiao Yan benar-benar rileks. Setelah itu, dia sekali lagi mengurangi kecepatan. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang selama penerbangan yang membosankan. Seiring waktu berlalu, jarak antara pasukan besar Xiao Yan dan perbatasan Kekaisaran Jiama juga menjadi semakin dekat. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.